Bapak-bapak jamaah sing lanang weru beli pohon semangka. Nggak ada jawab juga ya. Oh, ada satu, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang jawab. Weru pohon semangka para jamaah. Pohon semangka kalau di Cirebon itu neng sawah-sawah pohonnya ngerayap. Apa bahasa Cirebonnya? Belum ngerti saya. Saya orang Madura para jamaah. Ngerayap. Apa namanya ngerayap, Ustaz? Ya, merayap. Pohon semangka, tidak ada pohon semangka itu tegap. Ngadek itu beli anak. Ya, belajar Cirebon ya, beli anak. Enggak ada pohon semangka itu ngadek para jamaah. Kecuali si pemilik sawah bikin tali rapia dinaikkan. Pohon semangka tidak mau ngadek, maunya ngerayap. Itulah tawadhu. Lihat hasilnya semangka, buahnya besar. Berkat apa? Ngerayap. Dan tidak besar pohonnya semangka, merendahkan diri. Walaupun hebat, Ustadz Roib ini hebat, tapi nggak pernah dia penantang-penenteng. Nggak pernah dia duduk di atas tiang. Kalau duduk di atas lantai, berarti tawadhu Ustadz Roib. Ustadz Roib walaupun hebat baca nadham dan hasilnya luar biasa, nggak pernah duduk di atas loteng, di atas genteng, nggak pernah duduknya di lantai. Kenapa? Tawadhu. Biar nggak ngantuk Ustadz Roib. Ustadz Roib rupanya ngantuk dikit habis sawalan para jemaah. Ustadz Roib ini bekerja keras, ilmuwan, ya istiqomah para jemaah. Kembali kepada pohon semesta, satu pohon saja contohnya sifat tawadhu. Rendah diri, pohon semangka, ngerayap para jamaah. Pohonnya tidak besar, kecil, paling segede telunjuk. Tapi lihat hasilnya, lihat endingnya semangka. Di mana-mana semangka pasti buahnya besar. Kalau nggak besar, gede, panjang. Namanya semangka inol. Katanya wong Cirebon, iki semangka apa, Mang? Semangka inol, piranan, 30. Itu semangka inul. Kalau semangka yang gede piramang kata 50 kata. Berapa? 50.000 ya, nggak ngerti saya bahasa Jawa. Itulah semangka para jamaah. Sifat karakter pohon saja, pohon apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah, makhluk paling sempurna. Pohon semangka mempunyai sifat karakter tawadhu, merayap di waktu dia di sawah, merayap di masa hidupnya, tapi ending hidupnya dijawab oleh Allah, buahnya besar dan harganya mahal para jemaah. Kalau metik namanya metik apa bahasa Jawa? Ya metik juga ya, manen. Wong sawah kalau manen semangka pelan-pelan, alon, pelan-pelan, karena kalau buru-buru pecah, pelan. Habis dipetik, habis dipanen, diangkat ke mobil atau ke truk, pelan-pelan para jamaah. Nggak ada semangka itu metik, panen, dilempar, ditendang, nggak ada. Kenapa? Tawadhu, mulia orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kasta tertinggi, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan jabatannya, bukan ilmunya, bukan profesor, doktor, insinyurnya, bukan kasta keturunannya, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa. Itulah takwa yang pertama menurut Imam Bushairi, menurut huruf yang membentuk kalimat takwa adalah tawadhu, rendah diri. Semangka dipetik pelan-pelan, nyampe ke pasar disusun pelan-pelan, kadang ada yang diikat para jam, kemudian dibeli. Kebanyakan orang beli semangka pesta pernikahan, di tengah-tengah semangka para jam, acara maulud semangka dimakan oleh Aba Thalib, yang makan habaib. Kenapa? Semangka tawadhu, mulia di sisi Allah. Para malaikat mati. Oh. Gara-gara semangka ya. Jadi mic-nya mati. Gara-gara semangka. Semangka kalau kata orang Jakarta, ngajinya semangat kakak, semangka. Semangka, ya kan ya? Semangka, semangat, jangan ngantuk. Sebentar lagi
10 menit kita akan mendapatkan hadiah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Semangka para jamaah, rendah diri. Nyampe di pasar, alon-alon ditaruh, diikat, dijual, disigar pelan-pelan para jamaah. Disigar ya? Benar disigar ya? Disigar pelan-pelan. Lalu disuguhkan kepada kiai, ustadz, habaib. Tidak ada yang tidak suka semangka. Dari anak kecil, dari orang tua, dari gadis, janda, janda tua, janda muda, semua suka semangka. Tidak ada yang tidak suka semangka. Kenapa? Tawadhu, rendah diri. Itulah semangka. Tapi lihat pohon yang mempunyai karakter sombong. Apa itu? Pohon kelapa. Pohon kelapa di mana-mana kalau suruh tengkurap nggak mau, maunya tegap. Ada angin kencang masih berdiri aja. Sudah tahu ada Said Gamal lewat, suruh dekuk nggak mau. Ada Aba Thalib lewat, di mana-mana yang namanya pohon kelapa berdiri tegap, ngadek, nggak mau itu. Suruh nunduk pohon kelapa nggak mau. Kenapa? Sombong pohon kelapa. Lihat hasilnya para jamaah. Pohonnya tinggi, petangtang, petengteng, tapi lihat buahnya kecil para jamaah. Kecil. Begitulah orang ibadah yang disertai dengan sombong. Istiqomah tahajudnya, sombong jalan. Kecil nilainya di sisi Allah. Tapi ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi hatinya tawadhu, hatinya bersama Allah, hatinya mempunyai hubungan takwa dengan Allah, mulia di sisi Allah. Lihat kelapa, buahnya kecil barangkali. Kalau orang Jakarta, orang Madura, mungkin orang Cirebon juga sama. Ketika naik memanen kelapa, itu nggak pelan-pelan para jamaah. Kadang ditarik pakai tambang, jebur, jatuh segelondong. Kadang ditendang pakai kaki. Kenapa? Sombong. Begitulah gambaran kita ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika mengaku kita umat muslim hamba Allah, namun tidak mempunyai karakter takwa, sombong seperti kelapa. Endingnya di pasar, nyampe di pasar diparut padanya, diperes, dijadikan kolak, seolah-olah kelapa itu tidak ada kemuliaannya, dilempar di pasar. Coba kalau di Jakarta seperti itu, nggak tahu kalau di Cirebon. Buah kelapa dikupas, ditusuk pakai besi, tusuk, dikupas, dilempar, ditanya berapa harganya. Pira iki bu harganya kelapa? petang ewu. Semangka berapa harganya? 50.000. Berapa perbedaan orang sombong dengan orang tawadhu? Jauh pada jamaah. Kelapa paling mahal kalau zaman sekarang 8.000 di Jakarta itu. Sudah bisa bikin kolak satu kampung, tapi campur air segalon. Satu biji kelapa nanem sampai bertahun-tahun nggak berbuah-buah. Sombong. Orang sombong ibadahnya nggak tumbuh. Begitulah gambaran pohon kelapa. Orang takwa menurut Imam Bushairi, yang pertama gambarannya seperti huruf ta, tawadhu, rendah diri. Mati lagi. Oh enggak mati. Oh, kirain mati lagi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah diri, Allah angkat kemuliaannya. Wa man takabbara, dan barang siapa yang pedang-pedang sombong dengan apapun yang dia miliki, wada'ahullah, Allah hinakan, Allah rendahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah karakter takwa yang pertama. Siapakah contoh manusia yang sombong? Fir'aun laknatullah. Fir'aun sombong, pada titik kesombongannya Fir'aun mengaku Tuhan, Fir'aun mengaku Allah. Maka di dalam Al-Quran Fir'aun diharamkan masuk dalam surganya Allah, masuk dalam neraka selama-lamanya. Masuk neraka selama-lamanya bukan karena Fir'aun miskin, bukan karena Fir'aun bodoh, bukan karena Fir'aun tidak mempunyai harta. Harta punya, jabatan punya, kemewahan punya Fir'aun,
tapi oleh Allah dimasukkan, dihinakan oleh Allah, dimasukkan dalam nerakanya Allah, haram masuk surga. Kenapa? Fir'aun sombong. Begitulah contoh kita ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita mempunyai jabatan lalu sombong, sama kayak Fir'aun, satu sel, satu tempat besok. Maka yang pertama yang sombong contohnya dalam Al-Quran adalah Fir'aun. Fir'aun di kisahnya dia menamakan dirinya Ramses II. Ramses II, Fir'aun mati beberapa abad yang lalu, tapi karakter sifat sombongnya masih ada sampai sekarang. Kalau di Eropa, tingkat Eropa yang mirip Fir'aun, orang Yahudi, pemimpin Yahudi yang banyak membunuh orang-orang Muslim di Eropa, yaitu namanya Adolf Hitler. Betul nggak Ustaz? Oh betul. Namanya Adolf Hitler. Nggak tahu apa artinya. Nama orang para jamaah. Ini hidup di zaman itu di benua Eropa. Dia pemimpin Yahudi. Dia banyak membunuh orang-orang Muslim. Karakternya seperti Fir'aun. Fir'aun yang menamakan dirinya Ramses II mati beberapa abad yang lalu. Karakternya masih hidup. Turun kepada orang-orang yang hidup di benua Eropa, yaitu Adolf Hitler membunuh banyak orang-orang Muslim. Kalau di tingkat Asia ada juga namanya Marcos. Dia tidak suka adzan, dia tidak suka masjid. Kalau di Indonesia ada, tapi nggak mau nyebut, takut ditangkap saya. Di Masjid Kebun Melati Jamaah Syahadaten, apakah ada? Ada juga, nggak mau nyebut, tapi saya takut ntar digebukin saya. Di setiap tempat-tempat banyak pola pikir Fir'aun. Fir'aunnya mati, karakter perilaku sombongnya selalu ada. Apa yang menyebabkan sombong? Yang pertama adalah jabatan. Orang naik jabatan jadi kuwu, sombong kadang. Padahal kuwu ada batasnya, 5 sampai 8 tahun. Naik jadi DPR cuma 5 tahun. Naik jadi presiden, sombong kadang. Padahal presiden hanya 5 tahun. Apa yang akan kita sombongkan? Maka tidak perlu kita untuk sombong. Maka karakter takwa yang pertama adalah tawadhu. Yang kedua para jamaah, waktunya mau habis. Yang kedua adalah qanaah. Ta'qof, qanaah. Qanaah artinya menerima pemberian Allah. Apa itu kaya? Siapakah orang yang disebut orang kaya? Orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Siapakah orang miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak pernah cukup dan bersyukur terhadap pemberian Allah. Ustadz Roib, orang kaya, wong sugih. Kenapa? Kata Ustadz Roib, alhamdulillah saya Ustadz Toto punya motor daripada tetangga saya. Dari mulai kecil sampai tua mempunyai sepeda ontel. Katanya Ustadz Deden, dia mengatakan alhamdulillah saya Ustadz Toto punya sepeda ontel, walaupun kemarin saya jual. Daripada tetangga saya sampai sekarang mau beli pit ikut goes SGY nggak beli. Katanya tetangga yang satunya, katanya Ustadz Ulul Azmi, alhamdulillah saya Ustadz Toto saya masih di pesantren, sepeda pit saya nggak bisa beli, tapi saya bisa jalan kaki sehat walafiat daripada teman saya sekarang masuk rumah sakit. Yang masuk rumah sakit bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya sakit hari ini, namun oleh Allah pernah saya dibikin sehat beberapa tahun yang lalu. Itulah qanaah, itulah orang kaya, dan itulah takwa, menerima apa adanya pemberian Allah. Orang kaya adalah menerima, merasa cukup. Punya motor alhamdulillah, tapi orang miskin punya motor, wah motor kita jelek, pengen beli mobil. Habis beli mobil, wah kita pengen nambah, pengen beli pesawat. Habis beli pesawat, wah istri kita wis tua, pengen nambah rabin nom siji maninget. Itulah bukan orang takwa, karena tidak mau bersyukur terhadap pemberian Allah. Istri walaupun satu, tapi kalau sayang, walaupun kulitnya aswadun, hitam, nggak apa-apa para jamaah. Yang penting mau mendukung kita ngaji ke Masjid Kebun Melati, dukung ibadah kita, walaupun jelek-jelek, alhamdulillah. Daripada Ustadz Ulul Azmi sampai sekarang belum nikah-nikah.
Itulah karakter takwa. Yang kedua yaitu qanaah, yang ketiga yaitu wara', yaitu menjaga dari makan barang syubhat. Orang takwa tidak mau makan barang syubhat, yang syubhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Yang keempat, karakter takwa menurut huruf yang membentuk takwa adalah ia artinya yakin terhadap pemberian Allah, tidak pernah mengeluh. Mau datang ke Masjid Kebun Melati, tidak pernah lihat dompet, ada duit, tidak ada duit, yakin Sayyidina Mukarram pasti memberi ongkos, memberi jalan untuk kita mendapatkan ongkos di jalan. Orang takwa yakin walaupun kita meninggalkan pekerjaan kita, insya Allah guru kita akan mengganti dengan rezeki yang lain. Itulah takwa menurut Imam Bushairi. Oleh karena itu para jamaah, setelah kita lepas dari bulan Ramadan, maka jangan kita lepas yang namanya takwa, karena misi utama bulan Ramadan adalah membangun hamba-hamba Allah untuk menjadi manusia yang takwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.